Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1053. Selamat datang di bandara. 4 jam kemudian, Jifei terbang kembali ke kota Ningjiang. Ketika dia keluar dari bandara, Li Ruoxi, Seng Lingyun, Angel, Julie, Feng Huang dan yang lainnya berdiri di pintu, masing-masing dengan air mata berkilauan di mata mereka. Ketika Jifei melihat orang-orang ini, hatinya yang lembut terasa sakit dan semakin menyakitkan. Teman, itu benar, hanya teman. Jika bukan karena sahabat-sahabatku, jika bukan karena sahabat-sahabatku yang setia, kali ini aku pasti sudah mati di negeri yang dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Teman mengubah takdir Anda, teman memenangkan kelangsungan hidup. Memikirkan teman-temannya, Jifei tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan tak terhingga. Dia membuka lengannya dan menatap Li Ruoxi, suami. Li Ruoxi seperti gadis kecil yang gembira. Dia berteriak dan melemparkan dirinya ke pelukan Jifei. Memeluk Jifei erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia takut Jifei akan menghilang jika dia melepaskannya. Merayu, mulut Jifei sudah mencium mulut Li Ruoxi. 15 tahun menunggu, 15 tahun menunggu. Hanya karena cinta, sekarang, karena aku tidak bisa menghubunginya, dia rela menemaniku sampai mati. Apalagi yang bisa diminta seorang suami dalam hidup ini dengan istri seperti ini. Jadi pada saat ini, dia benar-benar ingin memberikan seluruh cintanya kepada Li Ruoxi dan tidak ingin pergi bahkan sedetik pun. Seng Lingyun dan orang lain di sampingnya juga menitikkan air mata. Mereka semua menyukai Jifei, tetapi melihat cinta Li Ruoxi pada Jifei, bagaimana mereka bisa mengkhianati cinta sejatinya? Cinta itu sempurna karena tulus, merayu. Li Ruoxi mendorong Jifei sekuat tenaga. Wajah cantiknya memerah saat dia menatap Jifei dengan ekspresi malu-malu. Banyak sekali orang yang memperhatikan kita. Jifei semakin menyukai Li Ruoxi ketika dia melihatnya tiba-tiba bertingkah seperti wanita kecil yang pemalu. Semua orang mendapat bagian. Setelah Jifei selesai berbicara, dia berjalan di depan Seng Lingyun. Berpikir Xiao Hongyan menelepon Anda secara khusus untuk menanyakan apakah Anda butuh bantuan. Ketulusan dan kepedulian itulah yang membuatnya tidak mampu membenci musuhnya. Saat dia memikirkan tentang betapa dekatnya dia dengan Seng Lingyun, yang satu memiliki meridian yang sempurna dan yang lainnya memiliki meridian yin sempurna, dia merasa sangat tersentuh. Mata Seng Lingyun berkaca-kaca karena air mata. Dia teringat perkataan Jifei bahwa setiap orang punya bagian. Dia baru saja mencium Li Ruoxi, jadi dia tidak ingin menciumnya juga, kan? Saya merasa gugup, tetapi dia masih memejamkan matanya dan menunggu ciuman Jifei. Melihat pemandangan ini, Jifei merasa sedikit malu dan menoleh ke arah Li Ruoxi. Li Ruoxi mengepalkan tangannya dan memberi isyarat bersorak kepada Jifei, menyemangati Jifei untuk mengambil inisiatif menciumnya. Jifei sedikit terdiam. Apakah ini masih istrinya yang pencemburu? Dia benar-benar membiarkanku mencium wanita lain. Tetapi melihat ekspresi Seng Lingyun, sulit baginya untuk menolak, jadi dia akhirnya mengecup kening Seng Lingyun dengan lembut. Tubuh halus Seng Lingyun bergetar, dan dia melingkarkan lengannya di pinggang Jifei. Wuih, berteriak kesakitan, Jifei juga memeluknya erat. Dia bisa merasakan sakit hati Seng Lingyun. Dia selalu berbeda dari wanita lain. Dia datang dengan tujuan menikahi Jifei. Jadi dia lebih menghargai Jifei daripada yang lain. Namun karena Xiao Hongyan, Jifei bersikap dingin padanya dan bahkan paling tidak peduli padanya. Sekarang Jifei benar-benar menciumnya, walau hanya dahi, itu adalah kebahagiaan.
Ucapkan terima kasihku pada Xiao Hongyan, bisik Ji Fei di telinga Seng Lingyun. Tubuh halus Seng Lingyun bergetar lagi. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengubah sikapnya terhadap Xiao Hongyan secara drastis. Katakan padanya, kalau ayahku bangun dan mau menerimanya, dan ibuku bisa memaafkannya, dan mereka menjadi keluarga, aku boleh memanggilnya ibu. Wow, perkataan Ji Fei membuat Seng Lingyun menangis. Ji Fei memaafkan Xiao Hongyan, dia bisa merasakan Xiao Hongyan menyalahkan dirinya sendiri atas masalah ini, dan bahkan merasakan sakit di hatinya selama ini. Alasan mengapa Xiao Hongyan ingin menikahi Ji Fei adalah untuk membayar ganti rugi. Namun Ji Fei sama sekali tidak menerimanya, dan dia sangat membencinya, yang membuat Seng Lingyun sangat sakit hati. Dia tidak menyangka Ji Fei akan berinisiatif untuk menerimanya hari ini. Semua ini seperti mimpi. Ji Fei menepuk bahu Seng Lingyun, perlahan melepaskannya, dan berjalan di depan Julie. Julie mengedipkan mata pada Ji Fei. Ji Fei, aku akan berinisiatif menciummu. Ji Fei tertegun, dan Julie sudah dengan berani mencium mulut Ji Fei. Dia berasal dari negara M dan memiliki kepribadian yang ceria dan supel. Ketika dia melihat Ji Fei mencium kening Seng Lingyun, dia berinisiatif untuk mencium mulut Ji Fei. Ji Fei akhirnya mendorong Julie dan tidak bisa menahan batuk 2 kali. Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ruoxi, ciuman pertamaku direnggut oleh suamimu, dia harus bertanggung jawab padaku. Julie berteriak. Semua orang tertawa lagi. Ji Fei, terima kasih. Angel menahan keinginan untuk mencium Ji Fei dan mengucapkan terima kasih kepada Ji Fei. Meskipun dia dan Teng kembali lebih awal, dia selalu khawatir tentang kenyamanan Ji Fei. Ketika dia mendengar bahwa Ji Fei hilang, dia bersiap untuk bunuh diri untuk menemani Ji Fei, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ji Fei mengira Sue Long adalah Sue Linglongnya Tuan An, dan dia berutang budi besar pada keluarga An. Tuan, jika Anda memberi saya ciuman, besok berita itu akan menjadi berita utama di internet. Qi Yuan tertawa dan bercanda di samping. Haha. Semua orang tertawa lagi. Aku tidak keberatan, tapi aku khawatir Ji Fei tidak akan mampu menahan serangan opini publik. Bagaimanapun, dia adalah pria dengan istri cantik seperti Suster Ruoxi. Angel berkata sambil tersenyum. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa tentang wanita-wanita ini. Phoenix melangkah maju, masih mengenakan jaket dan celana kulitnya, dengan ekspresi cinta dan perhatian di wajahnya, tetapi dia mencoba mengendalikannya. Tuan, kami masih belum menemukan lokasi mereka. Tidak apa-apa, aku kembali. Aku pasti akan menemukannya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membuka tangannya dan memeluk Feng Huang dalam pelukannya. Phoenix menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi mutiaranya untuk menahan air matanya. Ini adalah pertama kalinya aku begitu dekat dengan Ji Fei sejak aku terluka terakhir kali. Aku berada di bawah tekanan yang luar biasa selama 2 hari ini dan siap mempertaruhkan nyawaku. Ji Fei teringat akan kesepian dan kemarahan Tamamonomae, Hirakawa Yu, dan Ziegler yang tidak memiliki teman. Ia merasa sangat tersentuh dan senang memiliki teman, saudara, dan saudari seperti mereka. Bai Song berjalan mendekat sambil tersenyum. Tuan, kita tidak bisa memihak pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kita para lelaki juga butuh pelukan, tapi lupakan ciuman. Haha. Sekali lagi, semua orang tertawa. Ji Fei hendak memeluknya. Raja Naga, ini semua salah kita. Bai Song yang awalnya tertawa, berlutut di depan Ji Fei sambil mengeluarkan suara plop. Berdebar, berdebar.
Long Meiying dan yang lainnya juga berlutut, bahkan Feng Huang pun berlutut. Beberapa orang menundukkan kepala, air mata mengalir di pipi mereka. Ji Fei tersentuh oleh persaudaraan ini. Tidak peduli seberapa kuat Ziegler, apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak memiliki teman atau saudara. Sambil menarik napas dalam-dalam, berlutut tidak ada gunanya. Jika kamu seorang pria, berdirilah dan bekerja keraslah untukku. Berusahalah agar itu tidak terjadi lagi. Ya, semua orang setuju dan berdiri. Didi. Saat itu, ponsel Ji Fei berdering. Gu Qingzong menelepon. Bab 1054, mulai dari hati. Ji Fei terdiam sejenak, lalu menekan tombol jawab. Haha. Ji Fei, kamu kembali. Selamat. Tawa Gu Qingzong yang hangat terdengar dari ujung sana, seperti orang tua yang peduli dengan keselamatan Ji Fei. Tawanya sangat jujur dan tulus. Ji Fei sedikit mengernyit, dengan kebingungan di matanya. Si Musang mengucapkan selamat tahun baru kepada si ayam, namun dia tidak mempunyai niat baik. Ini adalah situasi khas Gu Qingzong. Dia jelas tidak bermaksud baik. Karena dia tidak memiliki hati seperti itu. Ji Fei menunjukkan seringai di wajahnya, tetapi suaranya sangat tenang dan kalem. Bos Gu, Anda sudah keluar dari penjara. Sengaja menaburkan garam ke dalam luka. Penuh ejekan dan hinaan. Di sisi lain, mulut Gu Qingzong berkedut 2 kali dan dia hampir muntah darah karena marah. Terakhir kali, selama konferensi bela diri Ninjiang, bahan peledak bawah tanah ditemukan dan dia ditangkap. Pada akhirnya, dia menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas bom tersebut dan dibebaskan. Namun jauh di dalam hatinya, dia sangat membenci Ji Fei hingga giginya gatal. Dia telah memperhatikan situasi Ji Fei di negara yang, berpikir bahwa Ji Fei akan mati di negara yang. Tanpa diduga, dia kembali hidup-hidup. Dia sangat marah dan geram di dalam hatinya. Baru saja saya menerima telepon dari saudara Long, dan telah dijelaskan dengan jelas bahwa Ji Fei harus dibunuh di Ninjiang, dan langkah penempatan selanjutnya telah selesai dan menunggu untuk dilaksanakan. Demi menenangkan Ji Fei, kakak Long meminta Gu Qingzong menelepon Ji Fei untuk mencari masalah dengannya. Tanpa diduga, Ji Fei sudah mulai mengejek dan mempermalukannya sebelum dia sempat berbicara, jadi kakak Long sangat marah. Gu Qingzong menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan terkekeh, Ji Fei, lihat apa yang kalian katakan, sepertinya aku sangat tidak berperi kemanusiaan. Nada bicaranya penuh celaan, lebih seperti suara orang tua. Ji Fei ingin langsung mengungkap kemunafikannya, tetapi dia pikir dia pasti ada urusan saat menelepon, jadi dia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukannya, jadi dia tersenyum dan bertanya, Tuan Gu menelepon, ada apa? Hahaha. Bukankah ini bentuk kepedulian terhadapmu? Gu Qingzong berkata sambil pura-pura tertawa terbahak-bahak. Kau peduli padaku. Aku benar-benar tersanjung. Ji Fei menjawab sambil tersenyum. Tatapan mata Gu Qingzong dingin di ujung sana. Ji Fei, ku dengar kau dalam bahaya di negara yang dan menghilang. Aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Aku mengkhawatirkanmu. Ji Fei merasa ingin muntah setelah mendengar ini, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Gu. Jangan terlalu sopan. Aku peduli padamu karena suatu alasan. Xiao Lei masih belum sadarkan diri sekarang, dan kamu harus segera menemukan solusinya. Jangan biarkan dia terus seperti ini, kalau tidak kamu akan kasihan pada Xiao Lei. Gu Qingzong kemudian mengganti pokok bahasan dan langsung ke topik ini. Ji Fei mencibir, ekor rubahnya terekspos. Dia sengaja ingin menggunakan masalah Huo Lei untuk menekan dirinya sendiri. Ji Fei,
Meskipun aku sangat marah dengan perilakumu yang mencuri Huolei terakhir kali, aku sekarang sudah mengetahuinya. Itu berarti kamu menyukai Xiao Lei. Karena kamu menyukai Xiao Lei yang tidak sadarkan diri, bukankah lebih baik bagimu untuk membiarkannya bangun dan menjadi wanitamu? Xiao Lei kita sangat cantik, dia layak menjadi wanitamu. Gu Qingzong melanjutkan. Ji Fei sudah mengerti bahwa Gu Qingzong ingin menggunakan masalah Huolei untuk menjebaknya, jangan khawatir. Huolei adalah temanku, aku pasti akan menyelamatkannya. Mampu bertahan hidup di Gunung Futu kali ini, Ji Fei memiliki definisi teman yang lebih dalam, jadi Huolei telah didaftarkan sebagai teman oleh Ji Fei, dan tentu saja dia sangat ingin membantu dan menyembuhkan Huolei. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan usulan Gu Qingzong, dia setuju tanpa keraguan sedikit pun. Bagus sekali. Aku harap kalian bisa bersama segera. Haha. Gu Qingzong tertawa dan menutup telepon. Ji Fei mendengarkan bunyi bip di telepon, dan raut wajah muramnya menghilang. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Dia memandang semua orang dan berkata, ayo kembali ke villa. Semua orang khawatir Ji Fei akan marah, tetapi ketika mereka melihatnya begitu santai, mereka semua pun menjadi santai, mengangguk, masuk ke mobil, dan bergegas kembali ke villa. Gu Qingzong di sisi lain tidak menyangka Ji Fei akan setuju begitu saja. Melihat pemandangan di luar jendela, dia mencibir dengan jijik, Bagaimana kamu bisa menyelamatkan Huolei dari keadaan koma? Hanya angan-angan. Kakak Long baru saja meletakkan telepon di tangannya. Dia telah memantau panggilan Gu Qingzong, atau lebih tepatnya, panggilan Ji Fei. Persetujuan Ji Fei yang pasti membuatnya merasa marah dan khawatir. Sialan Ji Fei, kau benar-benar menemukan ekor Tamamonomai. Pantas saja Ziegler tidak membunuhmu. Alasan mengapa para prajurit dan orang kuat barat itu berbondong-bondong ke Gunung Fuji dan ingin membunuh Ji Fei adalah karena saudara Long membocorkan bahwa ada ekor Tamamonomai di Gunung Fuji, jadi orang-orang itu pergi ke sana dengan panik dan bahkan menghentikan Ji Fei untuk mendapatkan ekor Tamamonomai. Ziegler adalah bidak catur terkuat milik Long Ge. Dia bahkan pergi menemui Ziegler secara langsung dan memberitahu Ziegler tentang ekor Tamamonomai. Tetapi saudara Long tidak memberitahu siapapun bahwa Ji Fei adalah Raja Naga karena ia ingin Ziegler mengetahuinya saat ia bertemu Ji Fei, karena hal itu akan membuatnya semakin marah. Sekarang semua penyergapan telah gagal, Ziegler telah menghilang tanpa jejak, Ji Fei telah kembali dengan selamat, dan dia sangat yakin bahwa dia dapat menyembuhkan Huolei, jadi hanya ada satu alasan. Ji Fei mendapat ekor Tamamonomai. Mengira bahwa semua rencana jahatnya ditujukan untuk membunuh Ji Fei, tetapi semua usahanya malah membuat Ji Fei berhasil, saudara Long sangat terkejut. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon, mulai langkah berikutnya dari rencana ini, evolusi damai. Wah, tutup teleponnya. Dia melihat keluar jendela, Ji Fei, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menghancurkan aliansi seni bela diri dan jalan Suzong. Aku menderita kerugian besar. Kali ini, kamu bahkan mendapatkan ekor Tamamonomai. Jadi kamu harus mati. Ada tatapan dingin dan niat membunuh di mata saudara Long, dan dia sudah bertekad untuk membunuh Ji Fei. Ji Fei tidak tahu tentang rencana dan pengaturan kakak Long. Dia kembali ke villa, mandi, dan segera pergi ke kamar Huolei. Huolei terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, sama sekali tidak sadarkan diri, seolah-olah dia benar-benar tidak sadarkan diri. Faktanya, dia benar-benar tidak memiliki kesadaran dan hanyalah mayat hidup. Ji Fei merasa sedikit sakit hati saat melihat penampilan Huolei. Gu Qingzong benar-benar bisa melakukan hal seperti itu kepada seorang wanita.
Sungguh hina dan penuh kebencian. Jifei mengeluarkan ekor rubah berbulu putih itu dan menatap hati Huolei. Maafkan aku. Ini untuk membantumu menyembuhkan penyakitmu. Selagi Jifei berbicara, dia mengangkat tangannya dan mulai melepaskan pakaian Huolei. Menurut Tamamonomae dan Hirakawa, jika Anda ingin menjaga orang tetap hidup, Anda harus memulainya dari jantung Anda. Itu juga berarti seseorang harus memulai dari awal lagi. Karena itu Jifei harus memurnikan ekor Tamamonomae menjadi jantung. Pakaian Huolei perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah para pria mendidih. Jifei dengan cepat menekan api jahat di dalam hatinya. Bersambung.